bisanya orang gue tanggul banjir. Lu nggak tahu perjuangan gue gimana. Gue enak-enak nagih gegeroan depan orang naik apa manjat tembok. Tuh gue diguyur bur sama lakinya seember. Keganggu dia lagi tidur. Enggak, gue kirain lu diburu-buru anjing sampai keringetan kayak begitu. Mana ada anjing doyan sama tulang gue pahit begini tuh. Udah. Pokoknya kalau memang kita rezeki itu nggak kemana. Kita tunggu aja tuh ibu-ibu pasti datang. Bu, orang yang pada utang ke ibu udah pada bayar belum? Hah? Belum. Memangnya sekarang udah tanggal berapa? Loh, ini kan udah lewat dari seminggu, Bu. Udah 10 hari. Janjinya kan ngutangnya cuma seminggu loh. Loh, ini kan kerjanya si Omas. Dia yang punya tanggung jawab ah. Kamu juga sih, Vi. Bukannya kasih ingat untuk ditagih. Vi, kalau nanti mereka nggak mau bayar gimana ya? Bukan apa-apa. Dagangan ibu tuh udah diobral. Wah, pakai diutangin lagi. Ya, kalau orang ngutang sih pasti bayar, Bu. Asal ditagih. Waduh, udah pada sudah nih senamnya. Lu mau kemana, Mas? Mau ke pasar. Masa mau main golep sih bawa keranjang begini? Kan nyari rebo. Lah, udah sedengnya ke pasar. Kamu sudah dikasih uang belanja belum? Udah, Bu Besar. Sama Mas Suryo. Pakai bonus lagi, Bu Besar. Beneran dah buat saya beli lipstik. Soalnya kalau bibirnya kayak begini boros banget pakai lipstiknya. Ke pasar kamu ingat. Begitu nagih utang aja lupa. Emang perempuan mah begitu, Bu Besar. Mesti inget ke pasar. Kalau kagak inget, wah berabe ntar keluarganya makan apa? Lagian kalau masalah utang, lah siapa yang punya utang? Saya mah seumur hidup juga kagak punya utang. Kamu enak aja. Itu loh tugas kamu nagih utang-utang yang ke ibu-ibu gang sebelah yang utang batiknya ibu. Enak aja. Iya ya, masa lo lupa? Ya, bagaimana ya kalau digantiin sama partner saya aja, si Jejen? Soalnya saya bakalan lama nih di pasar Tanabang. Ngapain kamu lama-lama di pasar? Mau ikut jualan? Bukan yang ikut jualan, dijual. Ya bukan, saya pulangnya mau mampir ke salon. Pengen keriting apa pipi biar kayak Ahmad Albar rambutnya kribo. Mas, jangan-jangan ntar rambut lu malah bukannya kribo, malah ngejegrak kayak Don King. Payah, gitu aja nggak boleh. Vi, Mas Surya berangkat dulu ya. Bu, Mas, saya ngikut ya. ikut kemana? Ya kan Mas mau pergi, saya nebeng dah daripada saya naik ojek. Jangan Mas. Nanti kalau ketahuan temennya Mas Suryo, waduh jadi sensasi. Suryo Laksono boncengin makhluk aneh dari kuburan. Kebangetan banget, emang saya memedi. Udah, mingkem, nggak usah cerewet. Ayo ikut. Asik. Bu, Mbak Bibi, berangkat dulu. Dadah. Iya Mas, hati-hati. Bang Baso, mari sini. Jejen mau bukan Baso. Baso, cepatlah kemari. Ini namanya mandi basah. Seluruh kamar mandi. Aduh, hanya capek gue nya. Aduh, jadi pembantu kerja numpuk mulu. Pagi ngosek WC. Siang sedikit. Dapur dah. Siang lagi. Pekarangan. Agak ada habis-habisnya kerjaan. Gaji tetap aja mandak segitu aja. Nasib jadi orang kecil begini. Ada orang yang tadinya susah dulu, terakhirnya seneng. Ada yang seneng langsung ambruk jadi orang susah. Tapi kalau gitu nggak seberapa. Yang parah kan lagi enak-enak, totonya stop. Wah, usahanya itu yang parah. Iya. Wah, ini keram. Wah, lu bandel lu. Kagak bilang-bilang, tanya keras, gue pencet nyala. Gue nyari dikit. Makmur, air masih banyak. Aduh, si Omas nih mesti dikasih job description yang jelas nih. Belum apa-apa udah langsung pergi aja. Loh, Vi, kamu kok jadi masak nasi goreng sendiri, hah? Iya Bu,
Bu Abis nggak ada sarapan. Tadi padahal saya udah pesen supaya bikin nasi goreng. Nah, jadi si Surya tadi berangkat nggak sarapan dulu? Oh, kasihan. Kalau ibu sih nggak apa-apa. Sayang kan badannya udah turun 1 kilo nih. Udah, kamu aja sarapan sendiri deh. Bu, Ibu udah telepon ke Jogja lagi belum pesen batik? Kan lumayan banyak peminatnya. Iya sih, katanya bakal sampai hari ini. Tapi mereka kirimnya itu kan pakai paket, Vi. Bukan langsung. Ya bagus lah Bu kalau bisa datang hari ini. Kan ibu-ibu sekalian datang bayar utang, terus bisa ngambil lagi. Oh iya ya, Vi ya. Nanti ibu telepon aja siang ini, mereka sudah kirim atau belum. Tapi gimana ya? Kamu udah bilang si Jajen? Belum bilang ke Jajennya aja masih di kamar mandi tuh belum keluar. Tapi gimana ya? Kalau misalnya si Jajen yang lagi, apa kira-kira ibu-ibu tuh pada kasih nggak ya? Emang kenapa Bu? Kurang galak muka Jajen. Bukan ini. Kalau cuma tinggal galak sih tinggal nambahin jambang. Kalau perlu temenin aja sama herder. Bu, tapi ini berdasarkan pengalaman saya Bu. Kalau orang nagih utang digalakin malah males bayarnya. Mendingan orang bayar utang tuh maunya dibaik-baikin, suaranya diprihatinin. Jadi kitanya juga kasihan. Jadi Ya kalau si Jajan suruh aja berdiri tuh di pintu-pintu itu ibu-ibu kampung itu kan pada kasihan. nanti Vi kalau dia diguyur sama air gimana? Ya itu sih emang nasibnya Jajan lagi apes kali. Bu bener nih Bu, nggak mau nasi gorengnya. Udah deh Vi, kata manajer ibu nggak boleh makan nasi. Ini lagi full kolesterol. Ibu di lagunya kayak artis keliling aja pakai manajer segala. Punten. Itu barangkali orang. Bentar ya. Punten. Punten. Punten, Bu. Tepangkeun. Nami abdi Suheman. Cari siapa ya, Pak Suhe? Uluh si ibu mah. Mentang-mentang nami abdi Suheman. Dipanggil Suhe. Panggil saja atuh abdi Eman. Tuh, jika ibu kampung tetangga sebelah kalau manggil saya teh Mang Eman. Oh, ya terserah deh maunya namanya siapa. Mau Mang Eman, Mang Mangga, Pisang, Jambu, yang penting si Aman gitu. Si Aman. Si Amang mah di kebun binatang. Monyet ya Pak ya? Iya. Mau cari siapa ke sini? Bapak barangkali salah mampir, salah alamat. Apa betul di sini teh rumahnya Ibu Arifin? Ibu Arifin. Ya saya orangnya betul. Alhamdulillah bisa ketemu langsung sama orangnya. Kalau begini, Bapak ini yang kurir yang bawa pesanan barang saya dari Jogja. Bukan Bu. Ayah abdi teh tukang kredit dari Tasik. Maksud kedatangan abdi ka dieu teh mau ngadilit baju sama ibu. Memangnya saya ini tukang kasih kredit baju? Yang jelas aja Pak. Tadi kok bilang namanya si Aman. Si Eman. Begitu ngomong-ngomong kok jadi Abdi. Jadi makin bingung saya. Namanya itu yang jelas Pak, yang tepat. Aduh, si ibu mah salah pengertian ibu mah. Kalau saya bahasa Sundana teh abdi. Tuh, gitu Bu. Iya. Nama saya di KTP teh nama aslinya Eman Suheman. Gitu. Kalau masalah kreditan mah saya teh dapat info dari ibu-ibu tetangga sebelah. Katanya Bu Arifin teh punya baju batik bagus-bagus. Begitu katanya Bu. Makanya Bu, saya sebagai tukang kredit profesional tertarik datang ke sini mau mengambil baju ibu. Tapi Pak ngomong-ngomong KTP sekarang banyaknya palsu. Jadi ngomong KTP deh KTP. Iya Bu. Terus saya juga ini Pak, yang namanya mau kredit barang itu batik sudah pada habis, sudah diborong orang semuanya. Tapi begini, saya baru pesan kira mungkin datangnya sebentar siang. Jadi kalau mau datang ke sini ya sedikit sore-sorean dikit gitu. Iya. Jadi saya sore datang ke sini lagi. Iya. Kalau gitu mah thank you atuh Bu. Ya. Punten Bu. Iya. Bu Arifin. Permios Bu. Mangga Bu. Mari. Mangga Bu. Bapak
mesti tahu bahwa saya ini sudah berjam-jam tunggu di depan pintu. Udah seperti orang-orangan sawah yang lagi nungguin burung. Tapi kiriman saya juga kok belum datang-datang. Jadi ibu nih jadi panik. Kiranya nih kiriman saya udah kemana. Udah nyasar pasti kemana-mana deh. Begini aja Pak, kalau bisa hari ini juga harus datang kirimannya. Kasihan langganan-langganan saya itu. Pada mau ngeborong batik-batik saya. Iya dong Pak. Mas, Bisa sih. lu katanya rambut mau dikeribo, lu masih nguncup gitu sih? Orang kata, Pak Pipi. Nih, saya udah pakai banyak banget. Ya, sedrem kali dia tuh obat keriting. Tapi kagak keriting-keriting juga. Payah. Malah tukang salon yang tangannya pada keriting. Sebel banget saya. Kau nih rambutnya. Ya lu makanya kalau punya keinginan jangan aneh-aneh. Emang bakat lu rambutnya lurus ya lempeng aja lagi. Ngomong-ngomong si Jin kemana sih? Udah pada nagih utang yang di gang sebelah belum? Dia pergi, tapi sampai sekarang belum juga balik. Saya bingung, jangan-jangan dia disandra kali, Po. Apa? Kiriman saya nyasar ke Uganda? Ya ampun, kok bisa begitu Pak? Pak, saya kan sudah kirim alamat yang jelas, lengkap dengan denahnya. Kenapa jadi bisa nyasar kemana-mana? Aduh. Pak, begini, katanya Bapak mau kirim pakai apa itu? Titipan kilat, titipan apa namanya halilintar, kayak geluduk geledek, saya juga nggak ngerti. Loh, buktinya kok bisa nyasar juga ke sana, ke Afrika? Yang benar dong, Pak. Sekarang begini aja, saya nggak mau tahu. Kiriman itu harus tiba juga hari ini. Titik. Ya ampun, kenapa ibu sampai begitu emosi? So, itu Vi, dasar yang namanya perusahaan batik itu memang tidak profesional. Katanya dia kirim titipan ibu itu melalui titipan kilat. Tapi kok bisa nyasarnya sampai ke Afrika sana, ke Uganda? Jadi ibu bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, hari ini juga harus tiba. Kasihan kan langganan kita, biar aja dia jadi pelajaran. Kesel. Itu siapa itu? Jejen deh. Manusia kardus paling. Tuh kan bener kan? Mana Jen? Ada bayar nggak? Ini segitu loh. Jadi bahasa begini. Oh maaf Mbak Pipi, Bu Besar. Saya gagal ngejalanin tugas. Nah orang sono kagak ada satu acan. Sepi, kagak ada orang, kayak habis ada huru hara aja. La ilaha illallah. Saya ngedenger bocoran katanya dia orang mau pada kemari. Rombongan. Wah, bagus tuh namanya. Dia mau memborong lagi baju kita, Bu. Emang iya? Lagian dia nggak percaya sama lu. Dia mau bayar kemari, dia pengen langsung. Sebab kalau bayar sama lu, takut dikentit sama lu. Muka tukang catut. Wah, biji korma. Emang iya begitu. Lagian ngapa itu coba Bu Besar? Masa mukanya basah begitu banjir? Lu bisa nyelang, gua tanggul banjir. Lu nggak tahu perjuangan gua gimana. Gua enak-enak nagih gegeroan depan orang naik manjat tembok. Tuh gua diguyur pur sama lakinya seember. Keganggu dia lagi tidur. Enggak, gua kirain lu diburu-buru anjing, sampai keringetan kayak begitu. Mana ada anjing doyan sama tulang gua pahit begini tuh. Udah. Pokoknya kalau memang kita rezeki itu nggak kemana. Kita tunggu aja tuh ibu-ibu pasti datang kemarin. Iya sih. Iya kan? Iya Bentar, saya yang bukain deh. Nah, tuh dia. Waduh, jangan saya mau diguyur lagi. Nah, lu punya salah kagak sama dia? Kali itu ibu-ibu mau datang. Nah, iya. Kata saya memborong, bener tuh kan omongan saya. Aduh, ya ampun, dapat kiriman parcel. Enak bener. Ini orangnya yang ngirim pemalu kali ya. Barangnya doang ditinggalin, nggak ada orangnya. Dari siapa nih ya? Namanya aja nggak ada tuh. Anggur kedua Lumayan lagi. nih. Ini yang buat gue apanya?